Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran hafalan kita melalui buku metode Umi ini di juz 30. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita di surat Al-Fajr. Nah, surat Al-Fajr ini sendiri memiliki arti fajar. Dan jumlah ayat yang ada dalam surat ini berjumlah 30 ayat. Untuk itu kita langsung saja membuka buku kita di halaman ke-25. Surat Al-Fajr itu ada di halaman 25. Dan di hari ini kita akan menghafal di ayatnya, yaitu di ayat 1 sampai ayat ke-8. Sebelum kita menghafal, ada yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu di ayat-ayat tersebut. Di ayat pertama yang perlu kita perhatikan, di sini terdapat huruf jim yang bersukun. Artinya harus kita baca pantul, dan bunyi jim ini nanti akan dilebur dengan huruf ro yang diwakofkan. Selanjutnya kita di ayat kedua, di sini terdapat kasroh tain yang bertemu huruf ain. Nah, di sini harus dibaca jelas tanpa dengung. Selanjutnya di ayat yang ketiga yang perlu diperhatikan, di sini terdapat huruf lam yang bersukun. Di sini harus ditekan cara bacanya. Dan juga selanjutnya ada huruf ta yang bersukun. Di sini pun harus ditekan cara bacanya dan bunyinya pun dilebur dengan huruf ro yang diwakofkan. Selanjutnya yang di ayat keempat yang perlu diperhatikan, yaitu terdapat huruf da yang dibaca panjang karena fathah diikuti alif. Selanjutnya ada huruf sin yang bersukun. Di sini harus ditekan cara bacanya lalu dilebur bunyinya dengan huruf ro. Selanjutnya di ayat yang kelima yang perlu diperhatikan, yaitu di bacaan fi dan za-nya. Di sini harus dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga di ayat kelima, yaitu di huruf jim yang bersukun, di mana harus ditekan cara bacanya lalu dilebur dengan huruf ro yang diwakofkan bunyinya. Selanjutnya kita di ayat ke-6. Di ayat yang ke-6 harus yang kita perhatikan, yaitu terdapat huruf ya bersukun. Di sini harus ditekan cara bacanya. Lalu selanjutnya di ayat ke-7. Di ayatnya ke-7 yang perlu kita perhatikan, yaitu terdapat huruf za yang dibaca panjang karena ada fathah bertemu alif. Lalu hati-hati, di sini pun ada lam yang bersukun. Lam yang bersukun harus kita tekan cara bacanya. Selanjutnya di ayat yang ke-8 yang perlu kita perhatikan, yaitu cara membaca huruf qaf bersukun. Nah, huruf qaf bersukun ini harus kita baca pantul. Dan di ayat ke-8 pun terdapat lam yang bersukun, artinya harus kita baca tekan cara bacanya. Dan kalian perlu perhatikan akhir bunyi ayat ke-6, ayat ke-7 dan ayat ke-8 ini terdapat huruf dal yang diwakofkan atau di akhir ayat, artinya harus kita baca pantul. Bapak akan contohkan cara membaca di ayat ini, jadi kalian boleh perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad
allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Setelah itu seperti biasa kita langsung isi kolom coretan di kolom ayat ke-1 sampai ke-5 dan ayat ke-6 sampai ke-8, di mana kita telah menghafal di ayat tersebut secara sekaligus. Bapak akan contohkan untuk yang kedua kalinya, jadi kalian boleh kembali memperhatikan. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kembali kita isi kolom coretan di samping. Untuk menandakan kita telah menghafal di ayat tersebut sebanyak kedua kalinya secara sekaligus dari ayat 1 sampai ke-8. Nah, setelah ini silahkan kalian bisa lanjutkan menghafal ayat 1 sampai ke-8 sebanyak diulang-ulang 30 kali. Kenapa harus diulang-ulang 30 kali? Agar hafalan yang kita miliki atau hafalan yang akan kalian miliki itu lebih kuat dibanding dengan menghafal hanya beberapa kali saja. Dan silahkan hasil hafalan kalian di hari ini di surat Al-Fajr ayat 1 sampai 8 kalian kirimkan ke grup yang telah ada dalam bentuk video rekaman. Dan untuk tugas selanjutnya yaitu adalah hafalan pribadi. Dan untuk hafalan pribadi kalian bisa mengirimkan melanjutkan ayat maupun surat yang telah kalian kirimkan di pekan yang lalu. Dan hasil hafalan kalian di surat pribadi ini kalian kirimkan juga dalam bentuk video rekaman. Dan hasil kiriman hafalan pribadi ini kalian kirimkan ke kontak WA pribadi Bapak. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan di hari ini terkait pembelajaran kita di hafalan di surat Al-Fajr. Mudah-mudahan dalam video singkat ini dapat membantu kalian dalam menghafal di surat tersebut. Terus semangat dalam menghafal Al-Quran ya, meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara online dan belum bisa bertatap muka secara langsung. Bapak tutup video di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.